Lu pikir kalau udah punya ide bisnis, punya modal uang, dan punya nyali, maka lu udah bisa gelar dagangan? Hati-hati bro, jangan keburu nafsu. Ada banyak aspek yang juga harus lo pikirin woy. Nggak cuma dipikirin sih, tapi juga dituangin secara tertulis supaya rencana bisnis lu terstruktur rapi dan nggak ngalor ngidul tanpa arah. Di video ini gue mau spill satu tools keren banget namanya Business Model Canvas. Sering disebut sebagai BMC. Tools ini cakep banget buat ngevisualisasiin atau ngegambarin rencana bisnis lu supaya nggak cuma ngawang-ngawang di otak lo doang. Yang lebih mind blowing lagi bro, BMC ini simple tapi powerful. Kalau lo bikin bisnis plan pakai cara lama bisa ngabisin puluhan sampai ratusan lembar kertas, pakai BMC lo cuma butuh selembar kertas doang. Gokil banget bro. Penasaran kan lo? Yuk kita gas. Di manajemen strategik, kita belajar banyak konsep dan tools dari SWOT analysis, TOS matrix, balance scorecard, Porter's 5 forces analysis, Porter's generic strategies, Porter's value chain analysis, BCG matrix, GE matrix, dan sebagainya. Mayoritas tools dan konsep tersebut berasal dari masa sebelum tahun 2000. Nah, BMC lahir pada tahun 2010 dari seorang bernama Alexander Osterwalder. Jadi bisa dibilang BMC ini lebih fresh dan cocok untuk perkembangan bisnis modern. BMC itu tools manajemen strategik untuk ngedeskripsiin, ngerancang, ngenilai, dan ngembangin bisnis model ke dalam bagan visual yang gampang dipahamin. BMC bukan cuma tools baru, tapi juga jadi semacam centerpiece dalam manajemen strategik modern. BMC bisa nggantiin beberapa tools lama dalam konteks tertentu, dan bisa juga dipakai bersama tools lain untuk hasil yang lebih tajam dan mantap. Ada 9 elemen yang ngebantu lo mikir, jualan apa, ke siapa, gimana caranya, dan dapat duit dari mana, dan sebagainya. 9 elemennya adalah customer segments, customer relationships, channels, value propositions, key resources, key activities, key partnerships, revenue streams, dan cost structure. Kira-kira bagannya kayak gini bro. Ke-9 elemen ini gue bagi dalam 4 kategori utama, yaitu customers, terdiri dari customer segments, customer relationships, dan channels. Offering, yaitu value proposition. Infrastructures, terdiri dari key resources, key activities, dan key partnerships. Finances, terdiri dari revenue streams dan cost structure. Kita bahas satu persatu ya bro, supaya nggak ngawang-ngawang. Gue pakai contoh kasus warung bakso, oke? Let's go! Kita mulai dari customer segments. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, siapa target market kita? Jangan cuma bilang penggemar bakso. Ya bro, itu masih terlalu luas cuy. Bisa mungkin lebih spesifik, misal, apakah mereka anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, pegawai pabrik, rakyat jelata, kaum elit, atau apa? Apakah mereka cuma datang untuk makan di tempat dan abis itu cabut? Atau mereka butuh tempat nongkrong? Atau mereka yang cuman pesen via aplikasi? Apakah mereka pecinta pedas, petualang rasa yang demen nyoba rasa baru? Atau gimana? Jawaban dari customer segment bakal pengaruh ke elemen lain. Oke, lanjut ya. Kedua, customer relationship. Ini ngomongin soal hubungan antara penjual dan pembeli. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, gimana lo bakal ngebangun hubungan dengan customer lo, dan gimana lo bakal maintain hubungan sama mereka? Untuk acquisition atau narik customer baru, apakah lo bakal ngandelin TikTok, atau gandeng influencer, atau nyebar flyer, atau gimana? Terus jurus apa yang bakal lo pakai untuk retention atau maintain customer lama? Apakah lo bakal ngandelin WhatsApp for Business, DM di IG, atau mau bikin loyalty cards? Atau mau bikin Jumat berkah, atau apa? Ketiga, channel. Ini ngomongin tentang gimana value produk lo bisa sampai ke customer. Gimana customer bisa tahu produk lo, dan yang lebih penting, gimana mereka bisa dapetin produk lo. Bro, lo pasti demen lewat jalan yang mulus nggak banyak hambatan kan?
Nah, customer lu juga sama. Kalau channelnya enak dilewatin, pasti mereka senang untuk balik lagi ke tempat lo. Hal-hal yang biasanya harus dijawab di channel antara lain. Satu, awareness. Channel apa yang mau lo pakai untuk bangun awareness? Dua, evaluation. Gimana ngemudahin calon customer untuk ngenilai warung kita, apakah lewat review Google, atau testimoni, rating di aplikasi, atau gimana? Tiga, purchase. Gimana caranya customer bisa beli produk kita? Apakah lewat GoFood, GrabFood? Apakah ada kedai fisik? Apakah bisa via WA? Atau gimana? 4. Delivery. Gimana caranya produk kita nyampe ke customer? Apakah makan dine-in di tempat, atau take away, atau via ojol, atau gimana? 5. After sales. Gimana customer bisa hubungin kita lagi untuk ngasih feedback? Apakah ada feedback card, atau kotak saran, atau via DM IG? Atau gimana? Keempat, value propositions. Nah, yang ini krusial banget buat bisnis lo anjir. Value propositions adalah janji atau alasan kenapa customer harus pilih warung bakso lo dan bukan warung sebelah. Ingat ya bro, value. Value nggak cuma ngomongin produk, which is bakso, tapi semua janji lo ke customer. Pertanyaannya adalah, apa masalah dan kebutuhan customer dan apa solusi yang lo tawarin? Apakah mereka cari bakso dengan rasa yang unik? Apakah butuh warung yang instagramable? Atau butuh warung bakso yang buka 24 jam? Atau lahan parkir luas dan gak ada preman berkedok tukang parkir? Atau butuh tempat nongkrong buat rombongan besar? Value proposition harus bisa ngejawab masalah dan kebutuhan si target market yang lo sebutin di customer segment tadi. Kalau nggak nyambung ya wassalam deh bro. Ingat ya bro, value yang lo janjiin ke customer bakal nentuin sesukses apa warung bakso lo nantinya. So, waktu bikin value proposition jangan ngasal dan jangan ngadi-ngadi juga ya bro. Oh iya, terkait value proposition, coba pelajarin juga value chain analysis ya bro. Ada kok videonya di channel ini. Next, elemen selanjutnya adalah key activities. Gak mungkin bisnis tanpa aktivitas kan bro? Nah, yang ini ngomongin soal apa aja aktivitas utama yang wajib dikerjain supaya value proposition lo nyampe ke customer. Operasional bisnis tetap running, channel and customer relationship-nya bisa jalan smooth. Coba lihat lagi bagian value propositions dan lo tentuin apa aja aktivitas yang dibutuhin supaya janji-janji lo di value proposition bisa nyampe ke customer dan bisnis lo tetap running well. Terus, lihat juga bagian channel dan bagian customer relationship dan lo tentuin apa aja aktivitas yang bikin lo bisa tetap connect sama customer. Intinya, key activities harus inline dengan semua cita-cita lo di value proposition dan ngedukung usaha lo untuk tetap dekat sama customer lo. Elemen keenam, key resources. Ini bagian yang bahas. Hal apa aja sih yang kudu ada dan lo butuhin biar bisnis lo bisa jalan dan lo bisa deliver value bisnis lo ke customer. Ini ibarat senjata perang maha penting buat lo bro. Kalau nggak ada senjata ini, roman-romannya lo bakal cepet game over. Yang termasuk di elemen key resources antara lain, fisik, fasilitas, misal, outlet instagramable, freezer, alat masak, dan lain-lain. SDM, misal, koki, pelayan, dan content creator. Intelektual, misal, resep rahasia bakso keju lava. Keuangan, misal, modal 100 juta dan dana promosi. Teknologi, misal, IG, aplikasi POS, dan lain-lain. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain. 1. Resource apa yang paling penting untuk ngedukung value proposition? 2. Resource apa yang dibutuhin biar saluran distribusi atau channels bisa bergerak? Ketiga, resource apa yang wajib ada biar customer relationship-nya mulus? Lanjut. Sekarang elemen ketujuh, key partnerships. Bro, sekarang udah kagak zamannya jadi jagoan seorang diri one man show.
Bahkan seorang Naruto pun butuh bantuan Sasuke. Anjay. Sekarang zamannya kolaborasi. Nggak ada bisnis yang bisa jalan sendiri ngelakuin semuanya dari A sampai Z tanpa bantuan orang lain. Yang namanya partnership udah jadi hal yang nggak bisa ditawar lagi. Tapi lu kudu pinter-pinter pilih siapa yang bakal jadi partner bisnis lu. Apalagi kalau levelnya adalah key partner. Asli, kagak boleh sembarangan. Salah pilih partner malah bisa ngerepotin dan bikin lo capek hati anjir. Jangan anggap remeh faktor chemistry. Cuy, ada yang cocok jadi partner, ada yang nggak cocok. Nah, di key partnership ini yang perlu lo perhatiin antara lain. Siapa aja supplier lo? Tukang daging sapi kah? Distributor tepung terigu kah? Tukang bumbu kah? Atau siapa? Terus, kalau lo milih fokus di key activities dan nyerahin supporting activities ke vendor atau pihak ketiga, siapa aja yang vendor yang lo ajak kerjasama? Ojol untuk delivery kah? Bank untuk menerima pembayaran non-tunai kah? Siapa lagi? Siapa aja yang invest di warung lo? Ortu lo mungkin? Atau bestie lo? Atau pinjam ke bank? Ingat, jangan kepinjol atau lintah darat ya bro. Bisa kelar hidup lo. Next, elemen ke-8, revenue stream. Ini ngomongin soal income lo datang dari mana aja bro. Apa 100% murni dari jumlah porsi bakso terjual doang? Atau ada sumber pendapatan lain? Nah, kalau cuma ngandelin dari jumlah porsi bakso terjual doang, gue saranin coba lo pikirin gimana caranya supaya ada sumber pendapatan lain. Misal, siapa tahu ada yang mau pasang iklan atau sponsor di warung bakso lo, mungkin dari produsen kecap, atau air mineral, atau bumbu instan, atau lainnya. Atau mungkin ada pengusaha cendol yang tertarik buka counter di warung bakso lo dengan sistem sewa bulanan. Atau mungkin warung lo punya ruangan yang cukup besar untuk disewa sama ibu-ibu arisan. Intinya, jangan puas cuman ngandelin satu sumber income aja bro. Makin banyak revenue stream, makin bagus buat warung bakso lo. Terakhir, cost structure. Cost structure adalah semua biaya utama yang dikeluarin untuk ngejalanin bisnis lo. Jangan sampai nih revenue lo lenyap tandas gak berbekas karena serampangan di cost structure. Pertanyaan yang wajib lo jawab antara lain. 1. Biaya apa aja yang wajib dikeluarin untuk operasional warung lo? Mana aja yang fixed cost alias biaya tetap, dan mana aja yang variable cost? Bisa naik turun. 3. Biaya mana yang paling besar? Bisa dihemat gak? 4. Aktivitas atau resource apa yang paling mahal? 5. Ada peluang efisiensi? Oke, udah lengkap nih pembahasan 9 elemen BMC. Gua udah ngisi ke 9 elemen. Jadinya kayak gini bro. Gimana bro? Paham kan? Habis nonton video ini, coba aja langsung lo praktekin biar lebih applicable. Pertanyaan selanjutnya adalah, what next? Well, setelah udah keisi semua 9 elemen BMC, saran gue selanjutnya adalah lo lanjutin ke proses penyusunan STP dan marketing mix. Gak usah khawatir, channel ini udah pernah bikin konten tentang STP dan marketing mix. Tinggal lo cari aja dan tonton. Nah, kita udah sampai di ujung video. Sebelum gue cabut, coba lo tulis di kolom komentar. Bisnis apa yang pengen atau sedang lo geluti dan tools manajemen strategik apa yang lo pakai. Seperti biasa, klik tombol like kalau lo rasa konten ini bermanfaat dan jangan lupa share ke sosmed kalian. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau request konten, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!